Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lena Juliati dari kelas R7F. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19 dan vaksinisasi. Adapun dua narasumber saya yaitu dengan Dila dan Rifa. ya. Kalau Mbak tahu Mbak Dila ini usianya berapa dan pekerjaannya apa? Saya umur 20 tahun sebagai mahasiswa. Siswa. Dan Mbak Rifa sendiri? Saya 21 tahun dan penjual online. Oke, kalian berdua bersedia untuk saya tanyakan tentang COVID-19 dan vaksinisasi? Bersedia. Bersedia. Oke, kita kan tahu ya bahwa negeri ini dilanda COVID-19 dan sudah 2 tahun belakangan ini melonjak kasusnya. Nah, dari Mbak Rifa dan Mbak Dila ada yang mau menanggapi tentang COVID-19 ini? Mungkin Mbak Rifa yang tahu. Oke, Mbak Rifa, bagaimana? Menurut saya dari 2 tahun kebelakangan ini semakin melonjak karena masyarakat masih acuh untuk menerapkan protokol kesehatan dan untuk pembatasan seperti keluar rumah, kegiatan di luar rumah dan lain-lain itu masih diacuhkan dan masih menjalani kegiatan di keluar rumah tanpa memakai protokol kesehatan. Seperti memakai masker dan Iya, jaga jarak cuci seperti itu ya. jaga jarak. Nah, kalau dari Mbak Dila ini menambahkan, Mungkin sama, masih banyak ada yang kurang ikut patuhi protokol kesehatan ya. Ya terutama masker, cuci tangan, jaga jarak. Terus kayak masih ada sedikit kayak nakal-nakalnya gitu dari warga-warga sekitar. kalau Mbak Dila sendiri atau Mbak Muslifa ini mau sendiri nggak sih terhadap diri sendiri untuk mencegah COVID-19 ini? Mungkin ada sedikit mawas diri kali ya, karena kan banyak orang yang berlalu lalang kesana kemari yang tidak pernah mengetahui gitu loh bahwa corona ini tuh sangat bahaya gitu loh. Banyak yang suka menyepelekan hal tersebut gitu kan, karena kan banyak ada yang udah ada kasus terjadinya gitu di sekitaran rumah tetangga yang misalkan kena ya penyakit gitu terus meninggal kayak ya udah gitu Ya, kasusnya juga semakin melonjak ya. Ya, melonjak banyak. Nah, kalau Mbak Muslifa sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau saya sih untuk saya sendiri itu saya sangat mematuhi protokol kesehatan. Saya menjaga jarak, mencuci tangan dan membawa hand sanitizer serta memakai masker. Jadi kalau untuk yang lain-lain memang masih banyak yang tidak mematuhi. Tapi kalau untuk saya memakai protokol kesehatan, sangat menjaga. Oke, nah kan dari adanya COVID-19 ini pemerintah mendistribusikan yang namanya vaksinisasi. Nah, untuk mencegah gejala-gejala yang timbul semakin besar. Nah, kalau Mbak Dila atau Mbak Musrifa ini sudah divaksin kah? Saya sudah divaksin. Oke, kalau Mbak Musrifa sendiri sudah divaksin? Saya belum. Nah, kalau belum ini apa alasannya untuk tidak divaksin? Karena saya agak takut juga ya. Takutnya ini didasari atas apa sih? Karena efek sampingnya yang katanya itu bisa, yang paling beratnya itu bisa menimbulkan meninggal dunia. Kan lagi juga vaksin itu kan bisa menumbuhkan menjaga kayak imun tubuh gitu, daya tahan tubuh jadi ya lebih bagus gitu. Terus biar jadi terhindar dari virus-virus juga. Kenapa masih saja ada rasa takutnya gitu loh? Ya karena menurut saya juga ada penyakit bawaan. Oh, penyakit bawaan ya. Dan jadi saya harus mengecek segala sesuatu itu sampai bisa divaksin itu harus dari dokter dan itu panjang prosesnya. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan sudah masa penyembuhan penyakit, apakah ada niat untuk vaksinisasi? Mungkin ada, tergantung. Saya melihat kondisi saya dulu. Kalau misalnya saya sehat dan tidak ada gejala apapun, saya bisa vaksin. Dan kalau misalkan tidak, saya tidak dulu. Oke, untuk ini kan vaksin memang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, vaksinisasi sendiri itu menjadi syarat khusus kalau kita untuk beraktivitas seperti ke mall ataupun tempat-tempat umum, tempat wisata maupun
mengendarai transportasi umum. Nah, untuk Mbak Dila sendiri dan Mbak Rifa nih, apa tanggapannya mengenai syarat khusus vaksin tersebut untuk ke tempat-tempat umum seperti itu? Tidak sih, tidak terlalu sulit. Tidak sulit. Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin karena saya sudah divaksin kali ya, dan punya aplikasi Peduli Lindungi, jadi bisa memudahkan saya untuk ya. Udah di kalau Mbak Rifa sendiri? Kalau untuk saya itu sangat menyedihkan ya, karena bagi yang penderita penyakit yang parah atau Penyakit bawaan ya. penyakit bawaan itu seperti gagal ginjal atau jantung, itu sangat menyulitkan karena tidak semua yang bisa untuk menaiki kendaraan umum untuk bepergian ke rumah sakit atau kemanapun, itu sangat menyulitkan karena harus Bervaksin dulu. ya harus menggunakan kartu vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi. Oke, yang terakhir nih, apa sih harapan kalian berdua untuk kedepannya Untuk Indonesia, untuk Indonesia agar terhindar dari virus COVID-19 ini? ya semoga Indonesia menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan tidak ada lagi untuk kedua kalinya mengulangi seperti ini adanya corona dan penyakit virus lainnya, agar semuanya juga bisa mudah berpergian gitu loh, biar bisa beraktivitas kembali sedia kala. Udah cukup. Kalau mesti Pak? Kalau untuk saya harapannya semoga Indonesia cepet-cepet terhindar dari corona, cepet hilang coronanya. Dan untuk pemerintah itu semoga aja dikasih kesehatan karena sudah membantu Dan memudahkan ya, Ya, khususnya untuk dan- semua kalangan masyarakat. Oke, cukup sekian dari wawancara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk narasumber Mbak Dila dan Ya, Mbak terima kasih Rifa. kembali sudah mau Terima kasih. mewawancarai. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.